Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan bahas soal-soal aljabar. Selamat menikmati. Pertama, di sini kita punya kan fxy sama dengan fx per y untuk setiap bilangan real positif x dan y. Jika f500 sama dengan 3, maka f600 adalah, artinya kita harus menghubungkan dua hal, F600 sama F500. Misal kita ingin cari F600 seperti yang di soal, F600 itu sama dengan, di sini karena kita hanya punya sifat ini, berarti 600 ini harus kita jadikan bentuk 500. Jadi mau nggak mau X-nya ini kita ubah ke 500 ya. Jadi ini F 500 kali berapa biar jadi 600. Nah, untungnya Y-nya ini adalah bilangan real positif. Kalau dia bukan real positif, misal bilangan asli, tentu cara kita ini jadi ilegal. Karena dia real positif, di sini kita bisa set 6/5. Nah, jadi di sini adalah suatu X dan di sini adalah suatu Y. Hingga kita bisa meroleh ini akan sama dengan fx per y. Fx adalah 500 per y. Y adalah 6/5. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya F500 tadi 3 per 6/5. Atau dibalik toh, 3 kali 5/6. Sehingga dapat nilainya, ini bisa kita coret ya. Coret, ini jadi 2, kita punya 5/2. Kalau kita gambarkan ini sebenarnya idenya itu jadi kelihatan sekali gitu ya. Misal seperti ini. Kita gambar dulu koordinatnya misal. Misal gini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Misal di sini Y sama dengan 8. Ini Y sama dengan 8. Terus misal nih ya, kalau kita gambarkan fungsinya, fungsi kuadrat kan tentu yang melengkung itu ya, yang kita punya seperti ini misal. Nah, kalau dia dicerminkan, misal ini Y yang belum dicerminkan, atau Fx lah, F1 misal. Ya ini F1 gitu. Ya ini F2. Yang belum dicerminkan, ketika dicerminkan dia akan berada di bawahnya dengan jaraknya sama persis gitu ya. Misal di sini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang bisa saya peroleh dari gambar ini adalah bahwa pasti ketika saya jumlahkan nilai Y-nya, itu pasti hasilnya itu adalah 16. Kenapa kok kepikiran seperti itu? Karena misal di sini ya, ini misal di titik puncaknya ini. Kalau saya perhatikan di titik puncak, di sini dan di sini. Misal di sini jaraknya ini ke sini kan selalu sama. Ini ke sini karena dia dicerminkan. Jadi misal jaraknya ini ke sini itu adalah suatu bilangan S misal. Sini juga S. Nah, berarti titik puncaknya ini itu tidak lain adalah 8 tambah S. Itu kan. Sedangkan yang di sini karena dia hasil pencerminan,
pasti di sini adalah 8 min S. Nah, ini yang sangat saya perhatikan, bahwa dua titik yang X-nya sama, misal ini X0, yang X-nya sama, kalau dijumlahkan Y-nya itu pasti jadinya 16. Mau dimanapun itu gitu ya. Mau di sini. Nah, ini kan pasti T gitu, misal di sini juga T. Jadi di sini ketika ditambah dengan yang di sini, hasilnya pasti 16. Itu sesuai dengan yang pertama tadi. 8 tambah S ditambah 8 min S, 16. Kalau di sini berarti jadi 8 tambah T ditambah 8 min T. Jadinya 16. Itu. Jadi kalau kita tambahkan F1X ditambahkan dengan F2X itu hasilnya pasti 16. Nah, sederhana banget ini sebenarnya kalau kita bisa bayangkan seperti itu. Kalau kita pakai rumus pencerminan boleh-boleh saja, hasilnya ya sama aja. Tapi lebih enak saya jelasinnya pakai ini saja. Jumlahkan, Y-nya akan selalu hasilnya 16. Lalu, bagaimana cara kita mencari ini? Nah, ini kalau kita lihat, X-nya berapapun, tadi kan hasilnya 16. Coba kita lihat bentuk ini. F11 ditambah F21. Apa ini? F11 artinya ini X-nya dimasukin 1. Jadinya tidak lain adalah A tambah B tambah C. Ini. Ini saya garis biar ini. Lalu saya ganti warna sini misal. Nah, kita masukin X-nya 1 di F2. Maka hasilnya adalah D tambah E tambah F. Nah, ini kan yang kita cari ya. Padahal nilai penjumlahan F1 tambah F2 pasti adalah 16. Jadi di sini 16. Hasilnya adalah 16. Gitu. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Rata-rata ketiga akarnya, lalu hasil perkalian semua akar, dan jumlah semua koefisiennya. Oke. Berarti di sini persamaannya ada beberapa hal ini. Rata-rata ketiga akar, misal, berarti kita harus misalkan dulu. Misal akarnya itu adalah X1, X2, 2, dan X3. Berarti rata-rata ketiga akar adalah X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3. Sama dengan hasil perkalian semua akar berarti X1, X2, X3. Dan terakhir adalah jumlah semua koefisiennya. Jadi koefisien pertama adalah 1, tambah koefisien kedua adalah A, terus B, terus C. Konstanta itu juga dianggap sebagai sebuah koefisien. Oke, ini fakta yang pertama. Dan lalu fakta yang kedua adalah ini. PX memotong sumbu Y di 2. Nah, artinya memotong sumbu Y itu X-nya 0 gitu kan. Kx sama dengan 0. Jadi kita punya P0 sama dengan 2.
Jadi itu faktanya, sekarang gimana kita cari jawabannya. Yang jelas dari fakta ini, P0 sama dengan 2, ini jelas banget ya. Ini kita akan memperoleh P0 sama dengan 2, masukin ke sini, dapat C sama dengan 2, gitu. Oke, setelah itu, setelah dapat C sama dengan 2, berarti kita olah-olah di sini ya. Nah, dari teorema Vieta atau identitas Vieta, kita peroleh apa nih? X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan apa? Ada yang masih ingat Vieta, penjumlahan akar? Sama dengan min A per 1. Lalu sebenarnya nggak dibutuhkan sih, tapi ya buat nginget-nginget aja ya. X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3 akan sama dengan B per 1. Jadi plus minus ya. Lalu X1, X2, X3 akan sama dengan minus C per 1. Ya sudah, berarti dari sini kan kita ketemu min A per 3 sama dengan X1, X2, X3 adalah min C sama dengan 1 tambah A tambah B tambah C, sedangkan C-nya 2. 1 tambah A tambah B tambah 2. Oh, ini min 2 ya berarti. Kalau ini min 2, berarti dari ini saja kita akan dapatkan A-nya. Min 2 kali min 3 berarti 6. Terus selanjutnya A-nya ketemu 6, B-nya tinggal kita cari. Tadi kan min 2 ya di sini. Jadi min 2 sama dengan 3 tambah A tambah B. A-nya 6, 6 tambah 3, 9 tambah B. Oke, B akan ketemu min 11. Oke, dapat. Jadi B-nya adalah min 11. Misal, agar sampai kantor tepat waktu yang dibutuhkan itu misal T. Berarti T ini akan sama dengan jaraknya, misal X, dibagi dengan 40. Kalau dibagi dengan 40, dan Andi tadi kan telat toh. Berarti kalau telat, waktunya ini harus kita kurangi T, biar tepat waktu. Jadi T itu sama dengan jarak dibagi 40 dikurangi 3 menit. T-nya adalah menit. Nah, begitu juga berarti kalau 60 dia malah datang lebih awal. Jadi X bagi 60 ditambah 3. Jadi biar datangnya itu tepat waktu, karena dia lebih awal berarti harus ditambah 3. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan nih dari dua ini. Kita bisa dapat nilai X-nya. Biar gampang, saya kalikan semuanya dengan 120. Jadi kalau saya kalikan semuanya dengan 120, maka saya akan ketemu 3X min 120 kali 3, 360, sama dengan 120 kali X per 60, 2X tambah 3 kali 120, 360. Jadi di sini saya akan dapatkan 5X tidak lain adalah 5X. X saja ya harus. 3X kurangi 2X berarti X saja sama dengan 360 tambah 360. 720.
Nah, jadi jaraknya 720. Lah kok malah nyari jaraknya, padahal yang dibutuhkan apa? T-nya, yang dicari sebenarnya T-nya. Ya wis, kalau ketemu jaraknya berarti T-nya kan tinggal dimasukin. T sama dengan 720 dibagi 40 min 3. Yang dicari kecepatannya ya, sorry. Kalau nyari kecepatannya langsung bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya kalau nyari kecepatan langsung. Kita butuh nyari T dulu, baru ketemu T, baru nanti dihitung kecepatan. Jadi di sini 720 bagi 40 itu berapa? 18 ya. 18 kurangi 3 berarti 15 menit. Jadi Andi harus sampai sana 15 menit. Artinya 15 itu sama dengan jarak dibagi kecepatan yang tepat. Padahal tadi kita temukan jaraknya 720 per V kecepatan yang tepat biar Andi tepat waktu. Ya, berarti tinggal V sama dengan 720 bagi 15. Berapa nih? 60 ya, 60 bagi 15 4, 120 bagi 15 8. Jadi kecepatan Andi harus 48 km per jam agar sampai sana dia tepat waktu. Pertama, lingkaran yang pertama kita gambar dulu. Jadi sekarang kita misalkan ada, ini pusatnya berapa nih? 10 sama 0 pusatnya ya. Ini pusatnya ini min 15 sama 0, jauh berarti ya. Oke, gambarnya paham. Jadi di sini ini gambar ini sumbu X, sumbu Y, sorry. Berarti misal ini sumbu X. Nah, terus pusat yang pertama adalah 10 0 misal di sini. 10 0. Lalu dia jari-jarinya berapa? Ini kan ini pusat ya. Pusatnya berarti kalau di sini kan 10,0, jari-jarinya adalah akar dari ini, berarti 2. Kita punya misal segini lah ya. Nah, jari-jarinya 2. Sebenarnya bisa nih gambar lebih bagus. Nah. Oh, tapi nggak usah. Nanti malah ini. Jadi jarinya 2 kan. Terus yang satu lagi jari-jarinya 9. Ini R-nya 9. Pusatnya ada di min 15,0. Min 15 paling di sini. Terus jari-jarinya 9. Gak besar ini ya, paling kira-kira segini. P dan Q menyinggung C1 di P dan C2 di Q. Nah, ini kan tinggal tarik garis ya. Tarik garis dari sini misal gini gitu ya. Ya, misal di sini dia menyinggung di sini. Di sini ini kan tinggal Pitagoras biasa ya. Ini ke sini kan dia pasti tegak lurus. Ini dia ke sini pasti juga tegak lurus berdasarkan hukum garis singgung. Nah, ini kan tinggal Pitagoras ini ya. Ini tarik garis ke sini. Nah, tuh jaraknya tinggal itu. Atau nah ini sebenarnya soalnya agak rancu ya. Kayaknya ini bisa jadi yang ini gitu ya, yang dan bisa jadi dia garis singgung yang ini yang dihitung. Sorry. Nah, bisa
Jadi garis singgungnya yang ini. Ini kayaknya ini saya ngambilnya soal pilihan ganda mungkin kali ya. Jadi harusnya ada pilihan jawabannya. Karena di sini jawabannya ada dua ya. Bisa yang ini atau bisa juga yang ini. Kalau dia menyinggungnya seperti yang apa ini orange ya. Kalau menyinggungnya seperti yang ini berarti ini panjangnya adalah akar dari 10 ke 15 ini berapa? 25 ya. 25 kuadrat dikurangi 15, ini jari-jarinya 9 dikurangi tadi jari-jarinya 2, 7 kuadrat. Nah, ini kalau yang orange. Nah, sekarang kalau yang ngilang kayak gini malah dia ditambah. Jadi di sini akar 25 kuadrat tetap dikurangi, tapi ini 7-nya ini malah ditambah. Jadi tadi kan dikurangi ya. 9 dikurangi 2. Jadi sekarang 9 tambah 2. 11 kuadrat. Atau enggak usah pakai tanda kurung enggak apa-apa. Ini bedanya itu gitu ya. Kita diminta untuk mencari banyak solusi dari f(x) sama dengan 6. Ini komposisi fungsi ya. Tapi nggak terlalu ngefek sebenarnya. f(x) sama dengan 6. Kita perlu ingat-ingat itu karena gambarnya ada di bawah ini. f(x) sama dengan 6. Nah, f(x) sama dengan 6 ini berarti kita harus cari f(x) apa yang dipetakan ke 6. Dipetakan ke 6 berarti cuma 2 ini ya. 1, 2. Jadi kita punya dua kemungkinan. Kasus 1 kalau f(x) sama dengan min 2. Nah, itu. Jadi nanti f min 2 nilainya 6. Dan kasus kedua ketika 1. Nah, kita lanjutkan dulu. Kalau f(x) sama dengan min 2, kita harus cari x-nya. Kan ditanya tadi banyaknya solusi. Min 2 dia tempatnya ada di sini. Berarti kita cari x apa yang dipetakan jadi min 2. Berarti kita bisa tarik garis di sini ya. Kayaknya di sini. Ini ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah nyari si ininya ini, titiknya ini, x-nya berapa. Tapi untuk nyari itu, kita perlu yang namanya persamaan garis gitu kan. Persamaan garis dari ini ya harus kita cari tahu dulu. Ini persamaan garisnya apa nih? Dia gradiennya kalau saya batasi di sini nih. Ini dia ke kanan 3, ke atas 6. Ke kanan 3 ini ya. Ini ke sini 3, ke sana 3, ini 6. Berarti kan gradien kan y per x ya, 6 per 3. Jadi gradiennya 2. Maka di sini saya peroleh m-nya 2. Kalau yang di sini, ini saya ini gini. Dia ke kiri, ke atas ke kiri, berarti negatif dia gradiennya. Minus ke atas adalah 6, ke kirinya 2. Jadi minus. Min 3. Oke. Jadi setelah kita punya gradien, kita cari persamaan garisnya. Y min Y1 atau Y min 6 gitu. Sama dengan, saya mau nyari yang ini dulu. Y min 6 sama dengan
M-nya 2 kali X min 6 pasangannya 2 di plus 2. Oke, saya sebenarnya hanya ingin cari X ketika Y-nya min 2. Jadi langsung saja saya masukkan ini Y-nya min 2. Min 2 min 6 sama dengan 2X tambah 4. Ini min 8 sama dengan 2X tambah 4. Berarti di sini min 12, X-nya min 6. Oh, sebenarnya ini kelihatan banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita cari idenya seperti itu. Di X-nya min 6, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, oh, kita disuruh nyari banyaknya solusi doang ya. Nggak perlu nyari solusinya apa. Nah, berarti itu lebih gampang lagi. Maksudnya kan ini perpotongannya udah jelas ya. Perpotongannya cuma ada 1, 2. Oke, berarti dari kasus ini jawabannya adalah dua solusi dari kasus ini. Enggak perlu nyari X-nya ya. Kalau mau nyari X-nya, caranya seperti tadi, dibuat persamaan garisnya. Sedangkan kasus yang kedua adalah ketika Fx-nya nilainya ini, 1. Fx-nya 1. Nah, Fx-nya sama 1, ini ada berapa solusinya? Kita potong garis Y sama dengan 1. 1, berarti kan di sini ya. Sini, sini. Nah, ini kan jelas perpotongannya ada berapa ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ketemu X-nya ada 4. Jawabnya 4. Artinya di sini kita ketemu banyaknya solusi ada 6. Nomor 8 ini kayaknya juga persamaan-persamaan gitu ya, manipulasi-manipulasi gitu, tapi kata-kata kuncinya adalah dia barisan aritmatika dengan beda yang positif. Kalau ABD itu adalah barisan geometri. Oke. Jadi dia makin besar ya. Barisan aritmatika dengan beda positif. Beda. Jadi misal bedanya ini saya ganti istilahnya jadi selisih. Jadi kita bisa misalkan A ini tetap A, B ini adalah A tambah S dengan S-nya positif, C adalah A tambah 2S, lalu D adalah A tambah 3S. Dan ABD adalah sebuah barisan geometri. Artinya, kalau R itu kita punya jadinya B per A, atau B per A itu sama dengan A tambah S per A, atau R ini bisa juga D per B, atau di sini A plus 3S bagi A plus S. Nah, persamaan ini aja yang akan kita ambil. Maka nilai D per A adalah nilai A tambah 3S per A. Jadinya kan A per A1 tambah 3 kali S per A. Nah, ini kita cari nih S per A-nya berapa. Carinya gimana ya? Pakai dua persamaan ini digabungkan jadi satu persamaan. A plus S kali A plus S jadi A kuadrat tambah 2AS tambah S kuadrat akan sama dengan A kali A tambah 3S. A kuadrat tambah 3AS. Coret A kuadratnya pindah ruas ke sana, jadi S kuadrat sama dengan AS. Coret S-nya karena
S tadi lebih besar dari 0 bisa kita coret jadi S sama dengan A. Oh, mau nggak mau S-nya sama dengan A. Jadi ini 1 tambah 3 karena S sama dengan A. Jawabannya adalah 4. Yuk kita cari F84. Jadi kita harus, karena dia 84 ini kurang dari 1000, maka kita gunakan pola ini. F84. Berarti dia sama dengan F, terus F lagi, 84 tambah 5, jadi 89. Waduh, ini nanti panjang ya. Terus ini FF 89. Sedangkan si F89 ini 89 itu masih kurang dari 1000. Jadi ini kita ubah lagi menjadi kayak ini bentuknya F. Terus yang di dalam ini kita ubah jadi F89 tambah 5 jadi 94. Nah, dan ini diteruskan sampai jutul 1000. Nah, sampai jutul 1000 biar kita dapat nilainya, rumusnya semacam ini. Nah, terus berarti nanti F-nya ini ada berapa banyak? Masalahnya itu. Ketika nambah F1, misal saya tuliskan di sini ya, ini saya tuliskan jadi F kuadrat gitu aja biar gampang nulisnya ya. Yang di sini F pangkat 3. Nah, 89 sama 94 ini adalah 84 tambah 5. Jadi kita punya rumusnya adalah Fn 84 tambah 5 kali N-1. Nah, gitu ya. Karena kalau F2 tadi 5-nya ditambahkan sekali. Berarti dia kan N-1 ya. Kalau 3, 5-nya kan ditambahkan 2 kali. Makanya dia N-1. Jadi dikurangi nih. Nah, kita cari N yang paling kecil supaya dia jadi 1000. Berapa berarti ya? Ya kita kotek dulu ya. Berarti 84 tambah 5 kali N-1 harus lebih besar dari 1000. Pindah ruas. Dan 6 bagi 5. 900 bagi 5, 1,418,3. Titik. Berarti N harus lebih besar dari 184, titik. Oh, berarti N paling kecil adalah 186. Karena N-nya kan bilangan asli ya. 186. Oke, kalau N-nya 186, 185 kok 86, sorry. N-nya 185, jadinya berapa? Satu 84 kali 5 tambah 84. 0 nyimpen 2, 2 nyimpen 4, 9, 20 tambah 84. Oh, 1004. Jadi F 185 di sini 1004. Nah, ini bisa nih kita operasikan jadi seperti ini, F184 F 1004. Nah, ini biar jelas dulu ya.
F1004 kita gunakan rumus yang ini karena dia sudah lebih besar daripada 1000. Jadi F184 F1004 jadi N-3. N-3 berarti 1004 kurangi 3, 1001. Nah, 1001 masih lebih besar daripada 1000, jadi masih bisa ini. Ini jadi F183 1001 kurangi 3, jadi 998. Nah, 998 ini nggak bisa pakai rumus ini lagi karena apa ya? Karena F998 ini udah nggak bisa pakai rumus ini lagi karena sudah lebih kecil daripada 1000. Jadi kita tutup lagi nih, kita hapus ya, kita tutup. Nah, jadi kita balik lagi ini mungkin panjang ya. Balik lagi jadi F184, F-nya ditambah 1, 998-nya ditambah 5. Jadi 1003. Nah, ini 1003 sudah bisa pakai rumus ini lagi. Jadi F183 1000. 1000 bisa pakai rumus itu lagi. Jadi F182 1000 kurangi 3, 997. Nah, 997 nggak bisa lagi. Harus ditambah dulu 5. Di F183 tambah 5 jadi 1002. 1002 jadinya F182 99 kurangi 3, 9. Terus F ini 999 nggak bisa, naikkan lagi 183 tambah 5 1004. Nah, ini balik lagi, perhatikan ini sama ini. Nah, ini balik lagi, nanti pasti dia akan seperti itu lagi. Jadi balik lagi ke 1004 lagi, 1004 lagi. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, pangkatnya yang atas. Dia berkurang 2 terus. Jadi di sini saya akan bisa simpulkan lama-lama ini bentuknya akan menjadi F1. Karena kan berkurang 2 terus gitu ya. 1004. Nah, F1 sama aja kayak F sendiri. Jadi 1004 kurangi 3 ya 1001. Jadi jawabannya 1001. N bilangan bulat, itu bilangan kuadrat. Jadi di sini kita peroleh N per 20 min N adalah sebuah bilangan kuadrat. Misal apa ya? K kuadrat. Oh, ini dicobain satu persatu bisa kayaknya ya. Soalnya kan bilangan kuadrat pasti positif. Terus N bisa kita bagi jadi 2 buah jenis bilangan, dia bisa negatif, bisa positif. Gitu kan. Kalau N negatif kan nggak mungkin. Jadi kasus 1 misal N negatif, ini kan tidak mungkin. Karena kalau dia negatif, maka nanti negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Tidak mungkin jadi bilangan kuadrat. Jadi ini tidak ada solusi. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kasus keduanya? Kalau N-nya, lebih besar sama dengan 0. Tentu ini N sama dengan 0 solusi ya. Tapi kita kan punya maksimal di sini. Kalau N-nya positif, mau nggak mau,
20 min N itu harus positif juga. Nggak boleh 0. Dia harus positif. Artinya N-nya maksimal cuman 20. Ya sudah, tinggal kita coba-cobain, masukin itu N-nya. N-nya harus positif dan kurang dari 20. Terus dia juga harus faktor dari 20. Kenapa seperti itu? Karena N-20 tambah 20 per 20 min N ini sama dengan min 20 min N tambah 20 per 20 min N. Min 20 min N per 20 min N berarti min 1 tambah 20 per 20 min N. Nah, kita kan maunya bilangan kuadratnya ini bulat ya. Jadi mau nggak mau si ini juga harus bilangan bulat. Makanya 20 min N ini mau nggak mau dia harus bilangan bulat dan faktor dari 20 biar hasilnya bilangan bulat. Jadi ini sama dengan, lalu N-nya juga harus positif. Jadi dia bisa faktor dari 20 bisa 1, bisa 2, 3 nggak bisa, 4, 5, terus 10, 20, minus bisa nggak minus? Minus bisa ya. Min 1, min 2, min 4, min 5, min 10, min 20 gitu. Nah, nanti kan N-nya ketemu, pindah ruas ya. N-nya pindah ke sana, satunya pindah ke sana jadi 19, 18, 16, 15, 10, 0, 21, terus 22, 24, 25, 30, terus terakhir 40. Nah, sekarang mana yang menjadikan N per 20 min N itu bilangan kuadrat dari sekian banyak ini? Kalau 19 per berapapun udah nggak mungkin jadi bilangan kuadrat. Jadi coret. 19 nggak mungkin, coret. 18 ini masih punya faktor bilangan kuadrat, jadi masih mungkin. 18 bagi 2, 9, jadi betul dia bilangan kuadrat. 16 bagi 4, 4, betul. 15 nggak punya faktor kuadrat, jadi udah nggak mungkin. 10 nggak punya faktor kuadrat, 0 bisa. 21 nggak punya faktor kuadrat, buang. Oh ini 24 bisa, Ding. 24 bagi, oh iya Ding, tadi kan maksimal N-nya 20, nggak boleh lebih dari 20. Berarti ini nggak bisa semua ini. Jadi kita punya jawabannya 18, 16, sama 0. Jadi banyaknya ada